taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kamu saksikan orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam saling mencintainya, dalam asihnya. Kama salil jasadi, seperti satu tubuh. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu keras, tegas atas orang-orang kafir. Hari ini kita akan membaca dua ayat terakhir, atau ayat terakhir saja dari surah Al-Fatah. Ayat 29 dari surah Al-Fatah. Al-Fatah itu surat ke-48. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Muhammadur Rasulullah. Ini adalah statement dari Allah yang dipublish ke tengah manusia tentang seseorang. Kita tahu bahwa yang memiliki hak untuk menetapkan seseorang menjadi apa, diangkat sebagai apa, ditetapkan sebagai apa, itu hanya Allah. Dan kalau Allah adalah zat yang paling berhak
menetapkan seseorang menjadi apa, maka pihak-pihak lain tidak punya hak untuk memberikan statement menolak atau memberikan sebaliknya. Ini penting dalam pikiran kita. Yang boleh diterima statementnya hanya orang yang berhak. Manusia begitu. Allah Rabbul Alamin sebagai zat yang menciptakan manusia adalah zat yang paling berhak untuk menetapkan si A diangkat jadi apa, si B jadi apa, si C dikukuhkan sebagai apa, itu hak Allah. Jadi kalau Allah sudah berbicara, yang lain ikut aja. Jelas ya? Ini cara berpikir kita. Kalau yang berhak sudah menetapkan bahwa si A itu adalah Rasul, maka yang tidak punya hak untuk menetapkan seseorang menjadi Rasul tidak usah cari-cari. Apa benar ya? Sudah. Dalam hidup seperti itu. Di rumah sakit ini, yang berhak menetapkan bahwa pasien itu harus menginap, harus minum obat ini, dan boleh pulang, itu dokter. Tetangga pasien, nggak usah ikut ngomong. Ini nggak bener nih dokter nih. Kita kembangkan. Yang berhak menetapkan, mengatakan bahwa si ini karyawan di PT ini adalah manajer atau direkturnya. Datang seseorang, ini karyawan apa bukan? Bukan. Sudah. Percaya saja dengan dia. Sebab apa? Dia yang berhak. Kalau datang orang, saya kan karyawan PT yang bener loh. Iya. Tanya kepada manajernya atau direkturnya, apa benar orang ini adalah karyawan di PT ini? Ya, betul. Ya sudah selesai. Di luar PT itu, nggak usah ikut bicara, itu aslinya. Saya ditanya misalnya, Syarif Rahmat dulu mondoknya di mana? Di Darussalam, Ciamis. Nggak percaya. Darussalam kan gini. Kamu kok lain? Tanya aja udah. Begitu datang ke Darussalam, kata kiai saya, iya Syarif Rahmat tuh memang murid saya. Ya sudah. Ini yang nanya, nggak perlu. Nggak percayalah. Masuk kiai bohong, ada. Udah lah ya. Paham maksudnya ya? Itu aslinya. Tetapi mengapa seringkali timbul keraguan pada sebagian manusia tentang statement seseorang? Karena zaman ini, zaman tidak banyak orang yang bisa dipercaya. Zaman sulitnya mencari kejujuran. Karena sudah saking banyaknya orang yang tidak jujur, orang jujur pun
diduga tidak jujur. Dan itu masalahnya, bahwa pada asalnya yang berhak mengatakan si A tamatan TK ini atau bukan adalah guru TK, kepala TK-nya. Tetapi masalahnya karena saking banyaknya manusia-manusia yang tidak jujur, guru TK ke bawah-bawah. Ini kudu siap mental kita, sebab kita berada di zaman ini. Udah tahu maksud saya ya? Nah, nggak usah kemana-mana. Nah, Allah adalah zat yang punya hak untuk menetapkan Musa menjadi salah seorang nabinya, Daud menjadi salah seorang nabinya, Ustaz Taufik menjadi salah seorang walinya, misalnya. Hak dia. Gitu loh. Maka di luar yang punya hak, percaya baik udah. Jadi yang mengatakan bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu Allah sendiri. Memang dia yang punya hak. Prerogasi dia. Dengan pernyataan ini saja orang yang akalnya sehat akan percaya. Akan percaya. Ya Allah sudah bilang kok. Ya, kenapa memang ada perlu statement ini? Kenapa ayat ini perlu turun kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini? Karena pada tahun-tahun terakhir, pada detik-detik di mana masa kerasulan beliau muncul, itu banyak orang yang tiba-tiba bikin nama Muhammad buat anaknya. Sebab mereka tahu dalam kitab sucinya, Nabi terakhir namanya Muhammad. Tahu tuh, anak gua kasih Muhammad dah, siapa tahu main ceroknya ke situ. Konon ada 6 orang nama Muhammad waktu itu. Sama sekarang juga. Karena adanya keyakinan bahwa akan datang Imam Mahdi di akhir zaman, tidak sedikit orang yang bikin nama anaknya Mahdi. Siapa tahu main ceroknya anak gua. Ya kan, ngarep gitu. Nah, jadi begitu membaca dan yakin bahwa Muhammad akan datang, orang kan berharap, anak saya laki nih, kasih nama Muhammad. Dengan harapan, janji Allah akan mengutus seorang nabi akhir zaman, anak dia ada tuh jadi prestis juga. Ngebayangin punya anak nabi. Orang punya anak DKM udah demen banget. Nah, dah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini ada 2 cara baca. Kalau stop di Muhammadur Rasulullah, kemudian walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, itu ada sifat yang menempel kepada orang-orang yang bersama beliau. Tidak beliaunya seakan-akan. Muhammad utusan Allah, dah stop. Orang-orang yang bersama Muhammad itu sifatnya gini-gini. Tapi kalau baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia sama semua sifatnya, gitu loh. Asyidda 'alal kufar. Karakteristiknya sama. Yang mana kira-kira yang benar? Apakah sifat asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum itu sifat para sahabat beliau dan umatnya beliau saja, atau juga termasuk sifat beliau? Gampang. Silahkan engkau mengatakan bahwa Muhammadur Rasulullah, berhenti di situ, boleh. Nah, stop di sini. Sedangkan sifat ini adalah kepada alladzina ma'ahu. Jadi 2. 1 Rasulullah Muhammad, ya as-sahabah wal ummah. Boleh. Tetapi bagaimanapun juga bahwa sifat-sifat alladzina ma'ahu itu perilaku dan karakteristiknya pasti mengikuti Rasulullah.
Ya sama aja dong lah, iya makanya walaupun cara bacanya dua berhentinya juga boleh, berhenti di Rasulullah juga tetap maknanya ke sana juga, berhentinya langsung ke sana juga sama juga. Karena apa? Para sahabat Nabi dan umat-umatnya itu akan bersama dengan Rasulullah. Kalau sahabatnya sudah bersama Rasulullah. Dan ini adalah semacam apa ya? Rangsangan ke kita. Penawaran bahwa selain para sahabatnya nanti akan ada orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah. Ini kabar gembira buat kita semua. Silahkan aja. Ada orang-orang yang akan ma'ahu nanti di hari kiamat. Di dunia tidak pernah bertemu. Tidak pernah melihat mukanya. Mungkin aja ngaji juga jarang-jarang. Tapi nanti hari kiamat dia akan termasuk orang yang ma'ahu bersama Rasulullah. Siapa mereka? Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung bejo kemayangan orang yang sempat ngelihat aku dan beriman padaku. Beruntung para sahabatnya. Tapi summa tuba. Beruntung dan benar-benar beruntung siapa? Orang yang tidak melihat aku, kok yo percaya sama aku. Wah ini mahal ini. Dia kalau ngelihat nggak percaya wajar baik. Ini ngelihat kagak. Dengar kayak katanya, baru katanya. Kita kan kenal Rasulullah tuh katanya kan. Kita katanya guru kita, katanya. Itu berapa puluh katanya. Sanad keberagamaan kita sampai Rasulullah itu berapa puluh kira-kira? Tetapi kira-kira gurunya yang keberapa dari Nabi? Generasi keberapa ini? Sekarang kalau generasi perguruan sekitar ya 50-40 generasi itu. Kok ya percaya gitu loh? Kalau nggak benar-benar hebat dan dipilih Allah nggak mungkin. Malah imannya, percayanya juga nggak mikir. Ya aja. Enteng bener. Mudah percaya dengan kebenaran sebagaimana kita mudah percaya dengan kebohongan. Ya kan? Hoax percaya apa? Ada ustazah jualan obat di Facebook percaya apa? Yang bener aja. Nggak tanggung mama, dedeh, agi, musa, semua itu dibikin seolah-olah benar-benar mereka yang jualan obat. Aneh. Nah, hebatnya kita dipilih oleh Allah, tidak pernah melihat beliau, kok yo percaya gitu loh. Masya Allah, ini nikmat yang harus disyukuri. Ada orang ngeliat loh, ketemu Rasulullah, diajak omong-omongan Rasulullah, ngelihat mukjizat Rasulullah, beda iman coba. Apa enggak luar biasa? Seharusnya kita menangis pagi, siang, dan malam mensyukuri ini. Dan masih ada. Nanti kita akan bertemu dengan beliau. Membuktikan bahwa yang kita yakini selama ini benar adanya dan dia orangnya. Masya Allah. Tahu kalau rindu kami padamu ya Rasul. Wah itu saya dengar lagu itu nangis saya. Hari-hari kalau kita lagi mandanato sedikit baca sholawat setelah itu indah sekali. Nah, jadi kita sepakat bahwa manapun apakah itu walladzina ma'ahu itu adalah kalimat baru atau dia ataf kepada Muhammadur Rasulullah, tidak penting. Yang pasti para sahabat Nabi, umat Nabi, perilakunya pasti mengikuti Nabi. Begitu aja. Kita mudah-mudahan termasuk alladzina ma'ahu ya. Tapi kalau pingin bareng, biasanya orang itu bersama dengan orang-orang yang satu pekerjaan. Bahkan kalau satu pekerjaan biasanya satu seragam. Seragam, pada suka ya hitam gitu.
Kalau rumah sakit Mas Robo seragamnya apa? Putih, hijau yang ada gambar itunya ya. Itu tuh yang kayak apa? Kembang ya, kayak apa? Kayak sayap dua itu loh. Yang ada di duit itu loh. Itu kan ada di duitnya. Kayak sayap Garuda. Itu seragamnya. Kalau seragamnya sama, pasti tujuan langkahnya sama, bahasanya sama, upacaranya bersama-sama, masuk pulang kadang-kadang juga sama. Dan saling berhubungan. Tolong ini, perhatikan betul. Seragamnya sama, bahasanya sama, kalau ditanya jawabnya sama, dan saling berhubungan. Nah, orang beriman tuh begitu. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu seragamnya sama. Yang saya maksud adalah libasut taqwa, pakaian takwa. Lisan bacaannya sama, ruku sujudnya sama, duduknya sama. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, sama jawabannya. Kitabmu apa? Sama jawabannya, Quran semua. Tuh. Dan silaturahmi. Nah, sekarang apakah kita termasuk orang-orang yang ma'ahu akan bersama dengan Rasulullah? Cek dulu. Apakah perilaku kita sama dengan Rasulullah? Apakah perbuatan kita sama dengan sahabat Rasulullah? Cara bicara, cara makan, cara tidur, cara ibadah sama apa tidak? Sampai di sini pun kita sudah mulai dituntut. Sinau. Dan kue ngerti kepiye patuti awakmu yen pengen foto karo Kanjeng Nabi. Belajar. Jangan berhenti. Setiap patut teliti udah mirip apa belum ya sama Nabi ya? Belum. Perbaiki lagi. Ya memang berat. Tapi harus. Nah kemudian kalau para sahabat Nabi itu saling berhubungan satu dengan yang lain dan itu hubungannya mesra. Kurang mesra bagaimana sahabat Nabi itu? Yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu orang gablek apa-apa. Rumah ditinggal, bini ditinggal, banda ditinggal. Begitu sampai di Madinah, apa yang mereka butuhkan sudah kami siapkan semua. Belum makan. Udah kami siapkan, tenang aja. Wong panjenengan datang sini kami udah seneng banget kok. Lihat ya wong kok melakukannya dewek terus ya kayak. Ya kan tinggal bininya gak Islam. Bini kuku kasih dia satu. Ada begitu nggak? Nggak ada, nggak akan nemu. Ada ngasih bini yang udah bosen. Dan dia siap second. Lu apa sebener? Lu bini gue lu kawin aja lah. Udah kapok bener dia. Inilah kata Nabi. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi. Itu satu kata itu. Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kamu saksikan orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam saling mencintainya, dalam asihnya. Kama salil jasadi, seperti satu tubuh. Coba kita bayangkan tubuh kita. Kemudian kita absen satu persatu. Kalau sudah satu tubuh, apapun namanya, pasti dia akan dirawat oleh yang lainnya. Ayo. Ini mata. Kalau mata itu adalah bagian dari tubuhmu, di satu tubuh, maka dia akan membantu kebutuhan tubuh yang lain. Nih, kita buang air, ingin istinja, ingin membersihkan. Tangan siap bekerja, lalu mata mengantarkan mencari di mana gayung nih ya, tuh. Mata butuh nggak dengan airnya? Butuh nggak? Nggak. Yang butuh mana? Yang butuh yang akan dicebokin. Tangannya butuh enggak? Enggak.
Mata dan tangan tidak butuh dengan air. Dia tidak ingin mencuci. Bahkan kadang-kadang mulut juga bantu. Bu, gayung di mana ya? Ya. Mulut butuh nggak dengan air itu? Enggak. Begitu persaudaraan kita seharusnya. Kebutuhan saudaramu, bergeraklah bersama sampai dia tercapai. Baru itu persaudaraan. Itu loh. Saya kadang-kadang, iya ya. Banyakan mana sih orang yang saya perhatikan dengan orang yang saya cuekin. Nah, ya sudahlah. Nggak butuh kan. Ini tergores pisau. Dia butuh dengan obat. Otaknya tidak butuh dengan obatnya. Tapi langsung bereaksi obat merah. Nah, ya kan? Kaki melangkah ke apotek, mulut bicara kepada apoteker, Mbak ada obat merah Mbak? Ini zaman dulu ya, sekarang ada nggak obat merah? Betadine lah. Masih ngalami nggak obat merah ya? Iya, dulu ibu-ibu kan kalau zaman obat merah dulu, lipstik yang punya pakai itu juga. Yang penting merah. Kalau nggak ada pakai daun jati, pucuk daun jati kan merah. Dan itu lebih baik dari lipstik, lebih baik sebetulnya. Original. Tapi kan ibu nggak punya. Melangkah ke apotek nanya, ada obat merah? Ada. Cung tangannya. Tangannya tidak butuh, kakinya tidak butuh, mulutnya tidak butuh, mata tidak butuh. Yang butuh cuma tangan yang luka. Tapi semua bergerak. Tada'alahu, berkerumun untuk dia. Sairul jasadi, seluruh tubuh bereaksi, memberikan respon terhadap luka di tangannya. Itu persaudaraan, peduli. Kadang-kadang, nah ini kata Nabi, idza ishtaka udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila ada satu bagian tubuh yang mengadukan sakitnya, sakit ini gitu, itu tubuh yang lain itu ikut apa? Merespon dengan ikut-ikutan panas atau demam. Ayo. Ada orang yang sariawan di lambungnya. Bibirnya ngikut itu. Apa panas lambungnya, perutnya. Bibirnya ikut ngapain? Sariawan. Kepalanya ikut apa? Nut-nutan. Tanya sekarang kita orang Islam. Ada nggak rasa sedihmu ketika menyaksikan saudara-saudaramu yang bersedih? Tidak ada. Jangan ngaku orang beriman. Gitu. Ada nggak keinginanmu melepaskan kesulitan saudaramu saat kau lihat dia dalam kesulitan? Ada. Benar kau saudaranya. Saya juga sama. Peduli juga. Ya tapi kamu diam terus. Kok aku peduli toh? Tapi kan saya doa, itu alasan aja, modus itu. Ulurkan tanganmu, sumbangkan pikiranmu, mulutmu membantu demi kebaikan saudaramu. Siapa saudara itu? Walladzina mahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Semua bainahum. Hum di situ adalah orang-orang beriman. Tanpa kecuali, apapun madhabnya, apapun alirannya, apapun sukunya, kalau dia sudah punya status mukmin, dia saudaramu, dia punya hak ruhama. Angel ini. Kadang-kadang kita lebih benci kepada saudara kita yang beda madhab daripada yang beda agama, ya kan? Pernah nggak kita nyerang orang yang beda agama di dalam ceramah? Wah, pernah nggak? Tapi orang yang beda madhab, beda organisasi, semangat banget. Dan nama-nama yang dijelek-jelekkan di dalam ceramah, di dalam narasi-narasi, dalam kajian-kajian kita, itu nama saudaramu yang seagama loh. Ini saya ulang-ulang penting buat kita. Sebab kita ingin masuk dalam kategori ma'ahu, ingin bareng Nabi. Kalau enggak lah. Itu orang-orang yang bilang-bilang ini jelek, ini goblok, ini. Itu mukmin, yang dijelekkan mukmin, yang menjelekkan juga lihat KTP-nya. Agama pasti
Ada. Boro-boro kita kemudian bisa hidup bermasyarakat, bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Dengan muslim saja tarung seperti itu. Katanya rahmatan lil alamin. Rahmah apa yang akan kita sumbangkan kepada umat manusia? Wong dengan saudaramu aja berantem terus. Apa orang yang sedang berantem bisa bangun rumah? Nggak bisa. Orang yang sedang berkelahi nih, bisa nggak senyum sama orang? Hehehe gitu, bisa nggak? Enggak lah. Ada nggak orang berantem tuh senyum-senyum gitu? Ada nggak? Nggak ada. Dia akan berkonsentrasi bagaimana merubuhkan lawannya dan tidak ada urusan dengan senyuman pada yang di sampingnya. Seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makin hari kok makin jauh kita. Tinggal tetapkan dirimu dalam kedudukanmu sebagai salah satu di antara anggota badan. Pastikan tugasmu. Anggap saja ini komponen manusia itu terdiri dari nah. Ini alis ada fungsinya nggak? Ada. Jadi kalau nggak ada alis hujan langsung masuk. Kita renungkan ya. Bareng-bareng. Sekarang dari kepala dulu. Kepala isinya apa aja? Mata dan keluarganya apa aja? Alis, terus kelopak, terus bola mata, terus idep itu apa? Idep bahasa Betawi apa? Lah ini juga bulu mata sama lah. Ya udah bulu mata dah. Idep. Nanti ada bola mata, ada putih mata. Ini kalau alis suka dibikin masalah sendiri. Haram hukumnya ngorok alis. Maka anak saya tidak boleh, kalau kawinan anak saya tidak boleh didandani, tidak boleh. Ala kadarnya sudah bersih aja. Wudhu sudah bikin kamu cantik. Kalau di alis bisa numbuh gak sih? Seorang laki-laki kenal dengan wanita karena keindahan alisnya. Lalu saat kawin dikerok, bar kawin dia nggak kenal siapa bininya. Nah ini mata ya. Terus sekarang mulut meliputi bibir, terus lidah, gigi, terus lak-lakan, langit-langit. Apa lagi? Ya, ini bagian dari ini, itu dari gigi. Jadi keluarga gigi itu ada gusi, ada seri, taring. Coba di absen semua. Kita dari anggota badan ini, kan kita satu anggota badan ini kan, orang beriman tuh sebagai satu tubuh. Ini orang beriman nih. Kita dari anggota badan ini sebagai apa kira-kira sekarang? Di tengah kehidupan orang beriman, kal jasadil wahid, kita sebagai apanya? Kuku, ruas, tapak tangan, hasta, siku, atau jangan-jangan kita sekarang mau jadi tai kuku. Jangan cuma ngotori tok. Lo bedanya apa kuku dengan tai kuku? Kalau kuku itu nempel dengan jari kita. Kalau tai kuku cuma masuk ngotorin. Tapi tanya hati kita, sebenarnya hati kita nempel nggak sih dengan sama orang Islam? Ada nggak rasa kita bersaudara bahwa ini bagian dari kita?
Kalau kita tidak ada perasaan bahwa kita ada sesama orang Islam, saudara orang Islam, berarti kita ini muslim tai kuku. Alah cotek buang. Nggak dibutuhkan kok. Kalau dia dibutuhkan, maka dia masih bagian tubuh. Yang tidak dibutuhkan bukan bagian tubuh. Kita yang mana kira-kira? Jadi lidah, jadi gigi, untuk mengunyah masalah-masalah supaya nanti masuk ke tengah umat Islam jadi damai, menyaring informasi, yang mana kita? Nggak ada. Wes silahkan pasang sendiri-sendiri, dipantas-pantas. Dari sekian banyak anggota badan, pantasnya fungsi saya ini apa sih ya sekarang ini? Lakoni istiqomah di situ. Kalau jadi kuping, usahakan jangan budak. Kuping saya kok budak, berobat. Saya kok hidup, tugasnya sebenarnya sebagai telinga, tapi kok seperti budak saya. Minta nasihat, minta dandanin. Saya sebenarnya bagian saya cuma bagian gusi aja. Sibuk ngurusin badan ini, tapi nggak pernah kelihatan. Nggak apa-apa, gusi kan penting. Ayo, mana yang lebih penting, rambut apa gusi? Hah? Yang lebih penting rambut apa gusi? Nggak pernah kelihatan gusi. Trimo ing pandum iku penggaweanmu. Kata gawe sia. Gusinya sakit. Cari yang bisa nambalnya. Sebab saya ingin mempersembahkan karya yang baik untuk yang lainnya. Coba gitu. Oh iya, saya selama ini jadi seorang beriman kok. Fungsi saya seharusnya kan saya jadi jamaah. Yang tugasnya ini. Kok belum ya? Sembuhkan kemalasanmu untuk melayani orang banyak. Nah itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu keras, tegas atas orang-orang kafir. Ini hati ini. Prinsip-prinsip hati. Furqan. Ini adalah tawaran untuk kita semua. Kalau pengen disebut sebagai alladzina ma'ahu, ya sifat ini ikuti. Kalau ingin bertemu ma'ahu hari kiamat, ya lakukan sifat ini ikuti. Keras terhadap orang-orang kafir, bukan keras main bacok, bukan. Tegas menyikapi perkara-perkara yang mengandung kekufuran, jauh. Dengan orang-orang yang tidak beriman, mereka tegas. Kalau perkara berkaitan dengan agama, maka kita tidak toleran. Sebaliknya, ruhama'u bainahum. Kasih sayang internal mereka. Jadi lihat di sini ada eksternal, ada internal. Pergaulan eksternal, kalau berkenaan dengan akidah, berkenaan agama, tegas kita. Laku bentuk muliatin. Sebaliknya kalau internal, kita kudu asih. Sakit-sakit sedikit mah maafin. Diambil-ambil sedikit mah barangmu, relain. Turuh hama. Sebab apa? Yang namanya rahmah itu adalah lebih tinggi daripada ra'fah. Ingat, ra'ufur rahim. Kalau ra'fah itu tidak tega menyakiti. Tapi kalau rahmah tidak rela menyaksikan sakit saudaranya. Wah, tinggi. Kan ada pengen kita sakit, biarin bukan saya yang anu. Dia sakit sendiri. Ini belum rahmah ini. Kalau rahmah itu begitu disakiti orang, bukan cuma memaafkan, tetapi dia mintakan pada Allah, ya Allah ampuni dosa dia. Wah, itu kelas tinggi. Bukan cuma tidak membalas,
tetapi memaafkan dan mendoakan dia, itu puncaknya rahmat. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat dari Allah kamu lemah lembut pada mereka. Walau kunta faddan, jika kamu ini kasar, ghalidhal qalbi, dan keras hatimu, lan faddu min haulik. Niscaya mereka akan lari kabur dari sekitarmu, dia akan menjauh darimu. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka semua orang-orang yang bersama Nabi itu ruku dan sujud bareng. Tidak meributkan soal-soal kecil. Sholat ya jamaah sama dia. Itu loh. Tapi kan dia sujudnya belurut, enggak apa-apa. Sujudnya ikutin. Tapi dia kan takbirnya muter-muter gini. Tapi dia kunutnya nazilah melulu, ikutin. Bareng. Niatnya apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Salat yang mereka lakukan, ruku yang mereka kerjakan, sujud yang mereka lakukan itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wes enggak usah yang lain-lain. Yang paling berat nih imam. Ngaji mahali saya paling berat. Mencari ridho Allah kadang-kadang terpengaruh dengan ridho jamaah. Ini kesan, rusak. Ini yang ngomong imam tuh ya. Kalau jamaah juga ada mencari ridho Allah atau ridhonya dewe. Kadang-kadang kesel sama imam, sama aja lah. Ya, manusia yang paling apes di dunia ini imam. Salah dia omong-ngomongin, kepanjangan juga dikeselin. Udah pahalanya satu lagi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tadi sujud, ruku. Sekarang ada dampaknya. Nampak pada wajah mereka. Ada bekas sujud. Nanti para ulama sebagian mengatakan yang dimaksud adalah bahwa ciri-ciri orang yang di dunia ini beriman dan sholat, nanti hari kiamat akan beda mukanya. Ada bekas sujudnya. Tahu nanti kita. Ada orang yang sujudnya cuma Jumatan doang, ketahuan ntar tuh. Oh dia Jumatannya rajin, pasti sholatnya di rumah juga rajin. Lu kagak tahu sholatnya boro-boro sholat di rumah mah. Dibangunin aja marah-marah. Kelihatan tuh nanti. Nah, ini wajah Jumat doang nih, kelihatan. Kalau wajah yang ada sunatnya juga, hari akhirat nanti kelihatan. Dan itu akan menjadi ciri kelasnya nanti. Maka nanti kan ada wujuhu bukan qamar, ada yang mukanya seperti bulan purnama, indah dipandang tapi tidak menyilaukan gitu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud adalah bahwa ruku sujud di dalam sholatnya itu berdampak pada perilaku dan sinar muka setelahnya. Nampak pada wajahnya. Beda orang tukang sholat mah. Walaupun mukanya jelek juga tetap aja dia ramah gitu, indah lihatnya, nyenengin aja. Ini kelihatan. Ini yang mengatakan ini para ulama nih, saya baca di sini bagian. Wahlul wujuh majazun an dzawati wa haqiqatu fi ma'naha ta'wilan lis-salafi fa min Ibnu Abbas simahum fi wujuhim yani as-simtul hasan. Jadi kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan nampak di wajah mereka bekas sujud itu perilaku yang baik. Beda ngesalat mah euy.
Maka perilaku orang yang sholat itu akan berbeda dengan orang yang tidak sholat. Sebab apa? Selama sholat dia diajari terus disadarkan untuk ngulang-ngulang ngomong-ngomong, kami merendahkan diri, akhirnya keluar tambah baik. Ngaruh itu, ada pengaruhnya sholat, ada dampak positifnya. Nah tadi yang satu lagi adalah nanti hari akhirat, hari kiamat. Apa katanya? Ciri atau dampak sholat? Waqala Mujahid wa ghairu wahid, yakni al-khusyu' wa tawadhu'. Ciri orang itu ada dampak dari sholatnya atau ada pengaruh sholatnya, ada pengaruh dalam perilaku adalah khusyuk dan tawadhu', merendahkan diri. Ini kata Mujahid. Jadi kalau orang sudah sholat tapi perilakunya masih sombong juga, itu nggak ngaruh. Dirawat 4 rakaat tiap zuhur itu nggak sembuh dia. Cuma ngabis-ngabisin obat aja. Nggak ngaruh. Ada yang mengatakan, waqala ba'du salafi man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Man siapa orang kasurat yang banyak apa salatnya siman bila pada waktu malam hasuna maka akan baik apa wajahnya siman bin nahri pada waktu siang hari. Jadi terjemah gampangnya, siapa yang banyak sholat malamnya wajahnya cerah siang harinya. Nah gampang sekarang kan ini, mana yang nggak sholat malam nih, lihat mukanya aja. Senep begitu ini pasti enggak. Jadi kita sering melihat orang-orang soleh yang ulama-ulama itu kan wajahnya nggak ganteng-ganteng amat kalau diukur dari standarisasi. Kan ganteng itu apa sih? Hidungnya mancung, matanya cekung gitu kan. Tapi ada orang-orang yang tidak memenuhi syarat disebut ganteng gitu. Udah hidung pendek, apa namanya, badannya pendek, hidung pesek. Tapi kalau ketemu kok ya adem pembawaannya. Nyes. Indah gitu. Ada sinar muka, dampak sholat malamnya itu. Kadang kan gitu kan. Udah orang pendek, hidung pesek, udah bajunya hitam semua, tapi kelihatan juga jelek gitu. Ada kelihatan indah gitu. Ada orang yang secara teori kegantengan ada dia. Ganteng. Tapi begitu dilihat dari dekat itu sinar mukanya tuh gelap. Nah itu. Satu nurun, salat itu cahaya. Bahkan batu lil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubin nas. Kebaikan itu memiliki cahaya dalam hati. Orang yang melakukan kebaikan hatinya bersinar. Kemudian wadiyaan fil wajhi, dan cahaya, pancaran cahaya di mukanya. Wasa'atan fil rizki, luas rezeki. Wa mahabbatan fi qulubin nas, ada rasa cinta manusia terhadap dirinya. Dampaknya itu ngangenin, kalau ketemu kok ya damai gitu. Itu bisa jadi salah satu dampak kebaikan yang dia lakukan. Tapi jangan dibikin yang model-model sekarang. Asal ketemu dia ramah mulu, seneng ketemu dia, ramah bagi duit mulu. Nah, ini modus ya. Dah sepotong dulu, insya Allah kita lanjut Sabtu yang akan datang untuk potongan berikutnya. Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.